Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Baik, langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai kesiapan dan kedaruratan K3 di masa pandemi COVID-19 untuk relawan COVID-19. Namun sebelum kami memulai persentase, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Ingrid Fadila Nurman, yang kedua, Kurnia Wulan Ramadhani, yang ketiga, Siti Azahra, yang keempat, Risa Putra Habibi, dan yang kelima, Muhammad Jayandi, yang keenam, Sri Ayu Mulyana, yang ketujuh, Minarti Mustafa, yang kedelapan, Umul Hidayat. Adapun materi yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama, definisi kesiagaan dan kedaruratan serta definisi relawan. Kemudian yang kedua, peran relawan COVID-19. Kemudian yang ketiga, risiko relawan dalam penanggulangan COVID-19. Kemudian yang keempat, kesiagaan dan kedaruratan para relawan COVID-19. Untuk itu, saya persilahkan kepada pemateri pertama. Kepadanya saya persilahkan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna atau UU RI nomor 24 tahun 2007. Atau bisa juga tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, dan individu untuk mampu menghadapi suatu situasi bencana secara tepat dan tepat guna. Sedangkan kedaruratan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera setelah terjadi kejadian darurat untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan. Relawan penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut relawan adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Direktorat Kesiapsiagaan merancang strategi dalam rangka menggerakkan sukarelawan khususnya tim medis guna membantu percepatan penanganan COVID-19. Dalam hal ini, peran sukarelawan pada penanggulangan bencana non-alam tersebut menjadi penting mengingat kebutuhan tenaga ahli medis dan lainnya masih terbatas dalam kondisi seperti sekarang ini. Kemudian selanjutnya ada peran relawan COVID-19. Peran relawan COVID-19 ini ada 6 poin. Yang pertama, membantu menyebarkan informasi akurat kepada masyarakat. Informasi ini terkait dengan virus COVID-19 tadi, di mana biasanya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya membantu mengedukasi dan memberikan dukungan psikologi untuk mengurangi kepanikan masyarakat selama wabah COVID-19. Jadi peran relawan itu sendiri cukup penting karena dengan memberikan dukungan psikologi pada masyarakat guna mengurangi kepanikan maupun ketakutan masyarakat itu sendiri, karena biasa kalau tubuh kita jika kita ketakutan, gelisah, takut biasanya akan menurunkan imunitas tubuh. Dimana jika imunitas tubuh kita turun, biasanya kita rentan terkena penyakit maupun rentan terkena virus COVID-19 ini itu sendiri. Kemudian poin ketiga ialah membantu dalam mengorganisasi dan mengarahkan masyarakat yang memerlukan informasi terkait alur tes maupun alur tindakan di masyarakat maupun di rumah sakit. Jadi, jika ada masyarakat yang memerlukan informasi terkait alur tes maupun alur tindakan, dapat mendapatkan informasi tersebut kepada relawan. Kemudian, selanjutnya ialah membantu dalam memantau dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh OTG maupun ODP yang melaksanakan karantina di rumah. Biasanya relawan itu sendiri memeriksa
memeriksa ODP tersebut maupun OTG itu atau mencatat nama mereka sehingga mudah untuk dipantau. Baik, lanjut yang kelima, membantu dalam menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, khusus untuk OTG dan ODP dalam karantina rumah maupun kelompok rentan. Lanjut yang keenam, untuk relawan medis dapat memberikan dukungan kepada para dokter, perawat, pekerja rumah sakit, petugas ambulan, dan lain-lain. Relawan medis yang terlatih jika dibutuhkan dapat melakukan edukasi, pencegahan, dan rapid test kepada kelompok OTG di fasilitas umum dengan menggunakan APD atau masker dan sarung tangan non-steril sekali pakai. Dan hasil tes dilaporkan melalui mekanisme pelaporan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian infeksi. Baik, selanjutnya yaitu resiko menjadi relawan COVID-19. Menjadi relawan di tengah situasi pandemi seperti ini merupakan hal yang tidak mudah, ditambah lagi dengan kurangnya alat pelindung diri atau APD untuk para relawan medis. Hal ini tentu memiliki berbagai risiko yang akan dihadapi para relawan, di antaranya yaitu pertama, kehilangan waktu berharga bersama keluarga. Tentu hal ini merupakan resiko yang harus diterima para relawan karena menghabiskan waktu di tempatnya menjadi relawan. Kedua, yaitu sistem imun atau sistem kekebalan tubuh akan menurun karena beban kerja yang besar. Selanjutnya, poin ketiga, lecet bahkan luka pada kulit karena terlalu lama memakai alat pelindung diri. Dan yang keempat, terpapar atau terjangkit virus COVID-19. Berhubungan langsung dengan pasien dalam pengawasan atau pasien positif, ditambah lagi dengan beban kerja yang berat, dapat membuat imunitas para relawan semakin menurun, sehingga resiko terjangkit virus COVID-19 semakin tinggi. Dan yang terakhir, resiko menjadi relawan COVID-19 dapat menyebabkan kematian atau meninggal dunia. Kesiapsiagaan dan kedaruratan para relawan COVID-19. Yang pertama, penggunaan APD. Kita tahu bahwa penggunaan APD itu tidak hanya untuk tenaga medis saja, tetapi diberlakukan untuk seluruh relawan COVID-19. APD tersebut minimal sarung tangan, masker, dan face shield. Sarung tangan ini terbuat dari bahan lateks atau nitril dengan tujuan mencegah penularan penyakit dari penderita di rumah sakit lewat tangan petugas. Jadi ini mencegah penularan penyakit karena para petugas ini tidak langsung menyentuh media-media atau benda-benda yang telah disentuh oleh pasien. Yang kedua, masker. Masker ini APD yang menutupi bagian bawah wajah. Jadi dia hanya menutupi bagian hidung dan mulut. Yang ketiga, face shield. Ini dianggap efektif karena menutupi seluruh bagian wajah. Jadi bagian mata, hidung, mulut, dia itu tertutupi. Selanjutnya adalah pelatihan. Salah satu bekal yang dipersiapkan pemerintah untuk para relawan COVID-19 adalah pelatihan dengan materi berupa dasar-dasar kerelawanan, pengetahuan, dan cara mencegah virus corona, serta motivasi diri dalam menjalankan tugas sebagai relawan. Pelatihan ini sangat penting bagi relawan. Pelatihan ini dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh para relawan untuk terjun ke lapangan. Pelatihan yang diberikan akan meningkatkan pengetahuan relawan mengenai COVID-19, cara mencegah dan mengendalikannya, serta kemampuan untuk mengkomunikasikannya kepada masyarakat luas agar relawan mampu membantu masyarakat dalam mengatasi COVID-19. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.